Assalamualaikum Bunda. Niatnya itu mau ikut kelas bikin sup. Nah, hari ini nyoba-nyoba sendiri ya. Akhirnya jadilah seperti ini. Nah, teksturnya itu seperti ini, lembut sekali. Nah, untuk tahu gimana caranya dan prosesnya, ikutin videonya sampai habisnya supaya nggak salah, nggak gagal paham. Kita tengok teksturnya ya. Nah, teksturnya itu seperti ini Bunda, nggak tahu perlu pakai. Nah, dia itu crispy banget. Nah, di luar itu crispy banget, kemudian dalamnya itu seperti ini. Nah, seperti ini, crispy dan lembut di dalam. Nikmat sekali. Seperti ini Bunda. Yang nggak begitu suka asin boleh kurangin garamnya ya Bunda, garamnya sama kaldu ayamnya ya. Menurut saya ini agak keasinan, padahal sudah saya kurangin jadi setengah sendok teh ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat sup ya Bunda ya, sup kita pertama-tama harus membuat krim supnya dulu ya. Krim supnya itu terdiri dari setengah siung bawang bombay ya, setengah siung bawang bombay, kemudian ada 2 siung bawang putih ya, kemudian ada 2 siung bawang putih. Terus di sini ada 50 ml air dan 2 sendok makan tepung terigu ya. Itu kurang lebih 30 gram. Kemudian untuk bahan-bahannya kita menggunakan margarin ya. Margarin 2 sendok makan, kurang lebih ada 30 gram. Di sini kita menggunakan daging ayam ya. Daging ayam sebanyak 200 gram yang udah kita potong-potong ya Bunda, potong kotak-kotak gitu, potong dadu. Kemudian di sini juga ada 2 buah sosis ya yang udah kita potong kecil-kecil. Kemudian ada 1 buah jagung yang kurang lebih ada 170 gram ya, kita pipil ya. Kemudian ada juga wortel 1 buah, itu kurang lebih ada 120 gram ya. Kemudian di sini kita pakai bumbunya ya. Bumbunya itu terdiri dari 1 sendok teh garam, kemudian ada merica bubuk ya. Merica bubuk ada setengah sendok teh, kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam ya, kaldu ayam bubuk. Terus untuk kulitnya kita memakai yang instan ya, kita memakai puff pastry yang instan punya ya. Ini halal punya Bunda, halal punya, dari Singapura punya ya ini ya. Ini kita memakai ini ya. Kemudian untuk cetakannya kita sebenarnya harus menggunakan ini ya Bunda ya, sebenarnya harus menggunakan seperti ini, cuma saya tidak mempunyai yang kaca, makanya saya pakai yang aluminium foil ya. Kalau nggak cukup pakai ini, kita nanti juga pakai cetakan yang mini ya Bunda ya, setengahnya, kurang lebih setengahnya seperti ini ya.
sebab ayah sama mama saya tuh lebih suka yang mini-mini begitu, makanya saya beli cetakan yang mini. Ini bisa masuk oven ya, silikon punya cetakan ini seperti ini, bisa masuk oven, dalam oven 230 degrees ya. Nah. Oh iya Bunda, sampai lupa. Di sini juga ada 300 ml susu cair ya, susu cair ada 300 ml. Pertama-tama kita panaskan wajannya ya Bunda ya. Kita panaskan wajan menggunakan api sedang ya. Kemudian kita masukkan margarinnya. Biarkan meleleh ya. Kemudian setelah 75% itu meleleh, kemudian kita masukkan bawang bombaynya ya, bawang bombaynya dan juga bawang putih cincangnya ya. Kita tumis hingga harum ya Bunda. Tumis hingga harum dan layu ya, menggunakan api sedang. Nah, setelah bawang bombaynya harum dan layu seperti ini ya Bunda, kemudian kita tambahkan daging ayamnya. Kita tumis hingga harum. Seperti ini ya Bunda. Sesudah daging ayamnya harum seperti ini, kemudian kita tambahkan wortel, jagung, dan juga sosisnya ya Bunda. Aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan susu cair ya. Kita tambahkan susu cairnya. Biarkan wortel dan juga jagung juga ayamnya matang. Sambil menunggu adonannya matang ya Bunda, kita tambahkan air ke dalam tepung terigu tadi ya, supaya kita campur dengan air dulu supaya nanti terigunya tidak bergerindil ke adonan yang lain ya. Ini kita aduk rata.
terasa matang ya bunda. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya tadi kita masukkan dulu merica bubuknya ya. Terus kemudian kaldu bubuk. Garamnya saya masukin setengah dulu ya bunda. Keluarga sini juga sukanya yang agak hambar ya rasa masakannya itu. Kita tes rasanya. Garamnya saya skip setengah dulu. Nah itu kita campur aduk rata. Terakhir masukkan terigu sama air tadi ya, campuran terigu sama air tadi. Kemudian aduk rata. Biarkan kurang lebih 5 menit lagi ya bunda. Tutup adonan, biarkan 5 menit lagi. Setelah 5 menit kemudian kita tes rasanya ya bunda. Teksturnya itu seperti ini. Kita tes rasanya dulu ya. Tadi garamnya kan saya kurangi. Ternyata sudah cukup memakai setengah sendok teh garam ya bunda. Setelah itu kita matikan apinya. Ini ya tekstur ini. Kemudian kita siapkan adonan pastrinya ya bunda. Adonan pastrinya seperti ini. Kita harus ukur sesuai dengan cetakannya. Seperti ini. Kemudian kita potong ya. Harus lebih besar dari cetakannya ya bunda. Kurang lebih seperti ini. Ini nanti tinggal pakai. Penyelesaiannya seperti ini bunda. Dalam cetakan ini ya kita taruh krimnya ya. Krimnya seperti ini 3/4 saja ya bunda. Panas ya. 3/4 seperti ini. Nah setelah kita taruh seperti ini, kemudian kita tutup dengan puff pastrinya ya, seperti ini. Nah ini puff pastrinya kita taruh di atasnya ya bunda. Nah seperti ini. Jadi dia di sininya ada lebihan. Puff pastrinya cuma sampai sini ya. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Setelah adonan zupasup terbentuk semua seperti ini, kemudian kita panaskan oven di suhu 200 derajat celcius ya bunda. Kita oven selama 20 menit. Kita tengok 20 menit pertama gimana dulu ya. 10 menit pertama itu adonan puff pastrinya itu sudah mulai mengembang ya bunda ya. Kita biarkan 10 menit kemudian ya. Api masih tetap di 200 derajat celcius ya bun. Setelah 20 menit ternyata bagian atas belum mengembang sempurna ya, makanya kita tambahin 10 menit berikutnya ya bunda, sampai atasnya itu berwarna golden brown.
Setelah 25 menit kita tambahin apinya di 220 ya bunda ya. Nah, bawah juga ya, upper and lower temperatur kita tambahin 220 ya, supaya atasnya golden brown. Kemudian kita oven lagi selama 5 menit ya. Total waktunya ada 40 menit. 40 menit. Di 10 menit terakhir saya besarin apinya di 250 derajat Celcius ya bunda. Kita tengok hasilnya ya. Nah, tada, setelah 40 menit ya. Memang harus sabar bikinnya. Hati-hati ya panas ya. Seperti ini. Kita keluarin dulu ya. Total waktu 40 menit dan di 10 menit terakhir kita menggunakan api 250 derajat Celcius ya bunda ya. Yang hasilnya seperti ini. Nah, bagian sebelah sini ya, kalau kita nutupnya nggak dari lebihnya ya, ketahuan kan bunda, kalau nutupnya nggak ada lebihnya dia akan nggak tertutup rapat ya. Nah, seperti bagian ujung sini juga nggak tertutup rapat ya ini. Nah, kalau kita nutupnya rapat, nah seperti ini hasilnya, perfect banget kan ya. Kita tes teksturnya setelah ada hangat-hangat dulu ya bunda. Ini sebab baru keluar dari oven. Oh, bye.